Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Bersama kami kelompok 2, saya Furinda Ayu Kartika selaku host, dan pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang desain pengalaman belajar menggunakan kerangka Understanding by Design di SMK Ganesha Tama Boyolali. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang hebat, yaitu di sini ada Mbak Yurike Delvia. Halo. Di sini ada Mas Nur Qotibul Umam. Di sini ada Mas Setio Ranu. Dan di sini ada Mas Sofyan Khairuddin. Oke. Sebelum kita ke pembahasan inti, saya mau nanya nih, kabar kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, alhamdulillah sehat. Nah, kita langsung aja ya ke segmen pertama, yaitu kita akan membahas perencanaan pembelajaran, where is it going and why. Kemarin kita kan sudah observasi ke sekolah. Kita tahu bahwa merencanakan pembelajaran itu hal yang penting bagi seorang pendidik. Nah, menurut teman-teman sekalian nih, ada yang bisa bantu nggak menjelaskan langkah pertama dalam merancang pembelajaran itu seperti apa? Ya, oke, saya dulu ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Jadi tujuan pembelajaran di sini disusun berdasarkan kurikulum pemerintah. Dia dikembangkan dari pemerintah, kemudian dikembangkan oleh guru ya. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi adalah tujuan pembelajaran itu harus mengikuti prinsip ABCD. Nah, ABCD itu apa? Yaitu audience, behavior, kemudian ada condition sama degree. Lalu nih, kita artinya dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kan harus berdasarkan ABCD tadi ya teman-teman. Kemudian kalau kita ingin menilai kemampuan peserta didik sebelum menyusun tujuan pembelajaran, itu seperti apa? Oke, izin jawab ya. Iya. Jadi sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran, kita juga harus menilai terkait dengan kemampuan peserta didik. Nah, itu kita bisa menggunakan pretest atau semacam tes yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik. Jadi dari hasil pretestnya itu kita bisa jadikan bahan sebagai menyusun tujuan pembelajaran. Apakah ada tanggapan mungkin? Nanggapin nih dikit ya. Mungkin saya setuju ya terkait dengan tujuan pembelajaran sendiri emang membutuhkan adanya ABCD tadi. Nah, akan tetapi itu kan di era sekarang kan kita memasuki nih kurikulum merdeka, di mana memang kurikulum ini itu tuh masih banyak guru yang belum siap akan kurikulum ini, sehingga kayak penting nggak sih waktunya untuk mengadakan sebuah pelatihan bagi guru agar nantinya itu terkait dengan tujuan pembelajaran sesuai nih dengan capaiannya dan memasukkan intisari dari si ABCD itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Yurike. Terus nih, kalau Mas Sofyan tadi kan yang menjelaskan pertama perencanakan tujuan pembelajaran. Nah, apakah ada tanggapannya nih? Tadi ditanggapi oleh Mbak Yurike juga. Ya, kalau tanggapan dari saya mengenai pendapat dari Mbak Yurike ya, saya juga setuju ya. Jadi tanggapannya menurut saya juga valid. Nah, memang penting untuk memberikan dukungan dan pelatihan bagi guru agar mereka atau guru-guru ini dapat memahami kemudian menerapkan kurikulum seperti itu dengan baik. Nah, kemudian tanpa itu implementasi tujuan pembelajaran kalau tidak ada pelatihan itu bisa terhambat juga. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu membahas tentang hook the student dan explore, equip, serta experience. Oke, teman-teman, saya ingin tahu nih, setelah kita menyusun tujuan dari pembelajaran, menurut Mas Umam nih, mau tahu aku bagaimana cara menyampaikan materi kepada peserta didik yang tepat untuk menggugah minat mereka terhadap materi yang diajarkan. Jadi saya jawab terkait dengan materi yang bisa menggugah minat dari peserta didik itu. Yang pertama menurut saya adalah terkait dengan pemberian pertanyaan mantik kepada peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Jadi kita ketika menyampaikan materi itu harus sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi ketika peserta didik memahami itu, dia juga punya bayangan terkait dengan materi tersebut. Nah, ketika kita menggunakan
bahan yang relevan dengan kehidupan nyata dari peserta didik, itu juga akan membuat siswa itu mudah memahami dan juga termotivasi untuk belajar terkait dengan hal tersebut, karena memang nantinya akan bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. Oke, berarti saya ingin tahu nih tanggapan dari teman-teman yang lain. Siapa ini Mungkin saya sedikit setuju ya dengan pernyataan Mas Umam tadi, terutama itu dengan yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, itu kan bisa di mana siswa itu mengetahui kehidupan nyatanya juga. Nah, itu apakah ada cara lain untuk pemberian materi selain dengan menghubungkan dengan kehidupan nyata itu? Terima kasih jawaban pertanyaannya itu terkait dengan cara yang lain selain dari menghubungkan materi. Itu kita juga harus sebagai guru itu kita harus menyampaikan materi itu secara kreatif, karena ketika kita menggunakan media ajar yang kreatif itu juga akan membangun terkait dengan keaktifan peserta didik terkait materi tersebut. Nah, kemudian ada juga metode pembelajaran yang bisa diterapkan untuk menggugah keaktifan peserta didik itu dengan cara project based learning, atau kita menggunakan pembelajaran dengan berbasis project. Nah, itu nanti juga akan sangat membantu keterlibatan siswa terhadap materi yang akan kita ajarkan. Kemudian, untuk menunjukkan kemampuan terbaik peserta didik, kegiatan apa yang bisa dilakukan? Kira-kira apa nih teman-teman nih? Ya, izin menanggapi ya. Oke. Jadi untuk menunjukkan kemampuan terbaik peserta didik. Nah, salah satu kegiatan yang bagus itu adalah proyek menggambar bangunan rumah tinggal ya. Nah, siswa dipilih di sini berdasarkan kemampuan mereka oleh guru. Ada juga siswa yang merasa kurang percaya diri, tetapi dengan motivasi dari guru, akhirnya siswa tadi bisa lebih termotivasi ya. Nah, kemudian selain itu ini ya, ada kunjungan industri ya. Kunjungan industri itu menurut kami sangat penting ya. Nah, dari itu mereka dapat melihat langsung proyek. Nah, proyek di lapangan itu seperti apa. Jadi itu merupakan apa ya? Menerapkan PKL. Ya, kayak menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di sekolah. Terus nih, kan aku juga punya teman yang lain nih di sini, mungkin juga semuanya nggak tentu lulusan SMK. Kayaknya aku inget kalau Mbak Yurika itu dulu lulusnya SMA nih ya, dari SMA. Menurut Mbak Yurika, kan yang belum pernah merasakan apa sih praktik kerja lapangan. Nah, dari pandangan Mbak Yurika sendiri itu seperti apa? Jadi di sini saya sebenarnya setuju ya, ketika kita melihat sendiri di sekolah Ganesha Tama sendiri kan memang dia kan berhubungan sama industri ya secara langsung. Saya setuju dengan pendapatan Mas Sofian terkait dengan memang di sekolah itu memang harus ada pelatihan tersendiri maksudnya buat siswa, yaitu seperti adanya PKL ataupun kunjungan industri, proyek menggambar seperti itu penting buat menstimulus mereka bagaimana kehidupan di dunia kerja. Nanti kan mereka juga lulus itu langsung masuk ke dunia kerja, jadi dibiasakan itu antara peserta didik dengan dunia kerja biar mereka memiliki gambaran terlebih dahulu, seperti jawaban dari Mas Sofian itu sendiri. Oke. Kita lanjutkan ke segmen ketiga, membahas tentang yaitu rating, revisit, revise, dan exhibit and evaluate. Nah, setelah kita mengembangkan ide-ide dasar, menurut Mas Sofian nih, bagaimana cara agar peserta didik dapat memikirkan kembali atau rating itu tadi tentang ide-ide penting yang mereka terima selama pembelajaran gitu. Ya, jadi ide-ide penting selama pembelajaran itu perlu kita ingatkan lagi ya pada siswa dengan cara refleksi. Nah, jadi di rencana pembelajaran itu dari pemerintah sudah menyediakan refleksi, waktu untuk refleksi dari guru maupun siswa. Jadi refleksi itu nanti berfungsi sebagai umpan balik antara guru dan siswa. Ada yang menanggapi enggak? Oh, boleh ya sedikit. Boleh. Tahu sebenarnya ya, memang refleksi itu di dalam sebuah pembelajaran itu penting, apalagi guru harus mengadakan refleksi biasanya di akhir pembelajaran. Gunanya itu juga untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peserta didik, dan kadang dengan refleksi sendiri itu juga bisa memunculkan ide-ide baru dari peserta didik, bagaimana cara mereka belajar yang nantinya kayak gitu. Sebenarnya juga bukan terkait dengan refleksi saja,
untuk memberikan pemahaman yang mendalam tapi juga ada seperti umpan balik dari guru kepada peserta didik. Itu kan kadang juga memantik peserta didik untuk memunculkan apa pembelajaran yang sebelumnya mereka pelajari seperti itu. Nah, tidak hanya itu juga sih, kayak sebenarnya dari hasil refleksi ataupun umpan balik itu sendiri itu juga berguna bagi guru ataupun bagi peserta didik. Itu kan bisa menjadi bahan bagi guru untuk proses penilaian. Dan nantinya kan dari penilaian itu sendiri bisa dilakukan evaluasi ya nantinya biar kedepannya pembelajaran tuh menjadi lebih baik. Menyinggung tentang evaluasi nih, bagaimana peserta didik dapat melakukan evaluasi diri mereka selama menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar. Menurut teman-teman seperti apa? Saya. Jadi mungkin terkait dengan evaluasi di sini saya anggap bahwa ketika di sebuah pembelajaran itu kan kita ada penilaian. Jadi setelah penilaian itu akan ada fase di mana peserta didik itu melaksanakan evaluasi. Nah, di sini dari evaluasi tersebut itu kita bisa digolongkan jadi 2 kategori setahu saya, bahwa di situ ada yang untuk remedial, di mana remedial itu digunakan untuk peserta didik yang capaian pembelajarannya itu kurang, dan yang kedua ada pengayaan, di mana dari peserta didik itu sudah mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, itu nanti bisa dilaksanakan dengan peserta didik melakukan remedial sampai dari tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, itu nanti disesuaikan dari gurunya masing-masing. Nah, kemudian untuk pengayaan sendiri itu juga sama, disesuaikan dari peserta didiknya dan dari gurunya yang akan melaksanakan. Nah, itu nanti bisa menggunakan tutor teman sebaya, di mana dari yang udah paham itu akan mengajari yang belum paham, seperti itu. Kayaknya Mas Ranu dari tadi diam aja nih, biar gak ngantuk nih Mas ya. Saya setuju ya dengan keadaan remedial dan pengayaan tadi ya, di mana itu bisa jadi bahan evaluasi dari peserta didik, di mana mungkin dia gaya belajarnya seperti apa, dan dia jadi kan dikelompokkan tadi, mana yang udah lulus dan belum. Jadi bahan evaluasi mungkin dari gaya belajarnya, sehingga dia mungkin untuk menjadi gambaran masa depan, oh belajar dulu kayak gini. Nah, seperti itu, sehingga kedepannya diharapkan akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke materi tentang Tailor to Student and Organize. Menurut teman-teman, sebaiknya itu pembelajaran yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu seperti apa? Ya, izin menanggapi ya. Oke. Jadi yang bisa mengakomodir kebutuhan gaya belajar peserta didik. Nah, kalau yang terbaru ini kan pemerintah habis meluncurkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi fungsinya untuk mengakomodir perbedaan gaya belajar masing-masing anak. Nah, jadi dari pembelajaran berdiferensiasi nanti guru bisa menyesuaikan, seperti itu, menyesuaikan gaya belajar anak. Intinya seperti itu. Jadi nanti anak itu belajar lebih nyaman di dalam kelas. Jadi mungkin ada tanggapan lain tentang mau tanya, kan memang pembelajaran diferensiasi itu jika dilihat kan lebih fleksibel ya dalam pembelajarannya. Maksudnya mengikuti dari kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu tuh bagaimana sih pembelajaran itu biar lebih efektif nantinya, caranya itu seperti apa? Mungkin bisa dibantu. Ya, mungkin bisa guru itu mengorganisasikan pembelajarannya itu dimulai dengan permainan mungkin ya, mungkin memberi kuisis atau apa, sekarang kan udah banyak ya, Kahoot atau dan lain sebagainya itu. Nah, jadi sesudah melakukan permainan tersebut bisa dilanjutkan ke aktivitas intinya. Nah, agar upayanya itu agar peserta didik itu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian di kegiatan inti mungkin bisa diberikan pembelajaran yang lebih mendorong peserta didik untuk belajar aktif ya, di mana peserta didik mungkin melakukan diskusi atau demonstrasi seperti itu. Nah, kemudian juga di akhir mungkin bisa diberi post test, mungkin menggunakan ya, mungkin mirip Kahoot atau kuis seperti itu, mungkin bagi saya seperti itu. Wah, kita udah membahas panjang kali lebar ya ini tadi tentang hasil observasi kita di SMK Ganesha Tama Boyolali. Ini kita udah ada di penghujung podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada
podcast kali ini bisa bermanfaat untuk pendengar maupun penonton kita yang ada dimanapun mereka berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kesempatan lainnya. Dadah.